Pasukan Janissary, pasukan elit Kekhilafahan Ottoman yang ditakuti bangsa Eropa. Menurut beberapa catatan sejarah, Kekhilafahan Turki Utsmani adalah salah satu imperium yang terluas di dunia. Pada masa kejayaan, daerah kekuasaannya meliputi sepertiga dunia, yakni terbentang mulai dari Asia Barat, sebagian besar Eropa Tenggara, dan Afrika Utara. Kejayaan Imperium Turki Utsmani tidak lepas dari perjuangan pasukan Janissary yang pada saat itu dipandang sebagai pasukan elit dan paling kuat di dunia. Janissary atau Yeniçeri berasal dari bahasa Turki yang artinya pasukan baru. Ini adalah sebuah pasukan infanteri atau angkatan darat yang dibentuk oleh Sultan Murad pertama dari Kekhalifahan Bani Seljuk pada abad 14. Awal mula pembentukan Janissary. Janissary dibentuk pada masa kekuasaan Murad pertama sebagai Sultan ketiga Turki Utsmani. Bukan sekadar pasukan, gagasan pembentukannya adalah tentang strategi militer yang brilian saat itu. Sultan Murad pertama juga terkenal dengan standarnya yang ketat saat merekrut calon untuk Janissary. Bukan tanpa alasan, pasukan ini dipersiapkan untuk memiliki kemampuan perang yang mumpuni, termasuk menjaga keamanan Sultan. Menurut Micha Azir, sejarawan Turki di Istanbul yang meneliti tentang Janissary, para pemuda itu bertahun-tahun ditempa dengan berbagai kemampuan, seperti memanah, bermain pedang, menunggang kuda, gulat, angkat besi, hingga menggunakan senjata api. Sangat disegani dan ditakuti bangsa Eropa. Pasukan Janissary dibagi menjadi dua divisi, yaitu divisi infanteri dan divisi kavaleri. Divisi infanteri adalah pasukan yang membawa nama pasukan Turki ke berbagai daerah di Eropa dan Asia. Dengan rantai besi dan baju zirah, bersenjata tombak panjang dengan mata kapak atau disebut halberd, dan tanpa membawa tameng, pasukan ini hampir tidak pernah terkalahkan di semua pertempuran. Sedangkan divisi kavaleri adalah pasukan yang dibentuk oleh Kekhilafahan Utsmani setelah berhasil menaklukkan sebagian besar Eropa. Istimewanya dari divisi ini, khusus untuk penembak dipilih dari pasukan infanteri sebelumnya. Di samping itu, mereka juga dibekali dengan senapan teknologi terbaik saat itu. Berperan dalam penaklukan Konstantinopel di bawah komando Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada tanggal 2 April tahun 1453, pasukan Turki Utsmani diperintahkan oleh Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II untuk melakukan serangan ke Romawi Timur, khususnya di pusat Kekaisaran Bizantium. Serangan ke dinding kota Konstantinopel pun dimulai. Sekitar 80.000 pasukan Turki Utsmani dan 6.000 pasukan Janissary, yang dikerahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dalam misi tersebut. Mereka berhasil menewaskan 12.000 pasukan Bizantium, dan juga membakar armada laut Gale Bizantium. Peristiwa tersebut menjadi salah satu torehan pencapaian gemilang dari pasukan Janissary.
Peristiwa serangan tersebut berakhir ketika Bizantium berhasil direbut kembali. Dalam peperangan ini, Janissary menjadi kekuatan yang cukup diperhitungkan oleh pasukan musuh. Karena pasukan yang reguler saja sudah cukup merepotkan, ditambah lagi dengan adanya pasukan elit ini, yang kemampuannya tentu di atas rata-rata pasukan reguler. Pasukan Janissary dibubarkan karena terlibat kudeta. Tercatat dari abad ke-15 sampai akhir abad ke-17, paling tidak ada 200.000 sampai 300.000 remaja laki-laki direkrut untuk menjadi Janissary. Itu karena reputasi keunggulan dari pasukan Janissary, yang membuat banyak keluarga dari daerah penaklukan yang berlomba-lomba mendaftarkan anak laki-laki mereka untuk bergabung. Tapi sayangnya, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Menjelang akhir abad 17, para Janissary sempat terlibat kasus kudeta terhadap Sultan di istana karena perebutan kekuasaan. Mereka banyak melanggar aturan dan terlibat dalam konspirasi politik. Tugas sebagai Janissary justru disalahgunakan sebagai alat penggulingan kekuasaan. Pada 1826, jumlah Janissary yang ada mencapai 135.000 orang. Untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka, para Janissary sudah melakukan hubungan dagang dan ikatan yang kuat dengan masyarakat sipil, yang selanjutnya berakibat melunturkan loyalitas mereka pada Sultan. Hingga akhirnya mereka beraliansi dengan kelompok konservatif yang ingin menggulingkan Sultan, mereka pun tergiur melakukan upaya revolusi. Melihat Janissary yang terus menggerogoti kekuatan militer Kekaisaran Turki Utsmani, Sultan Mahmud II memerintahkan pasukannya memerangi pasukan Janissary dan akhirnya pasukan elit itu pun dibubarkan pada tahun 1826. Terlepas dari hitam putihnya perjalanan pasukan elit Janissary, namun setidaknya dengan hadirnya pasukan Janissary ini menjadi catatan penting dalam sejarah militer kaum muslimin. Di mana kala itu pasukan ini menjadi momok yang menakutkan bagi pasukan musuh. Bahkan, ketika musuh mendengar kalau pasukan Janissary juga diterjunkan, maka mental mereka sudah anjlok sebelum pertempuran.